Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, oke? Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk global market cap-nya ini mengalami penurunan 0,47%, oke? Saat ini berada di area 1,25 triliun. Dan untuk dominasi Bitcoin masih sama teman-teman, untuk value index Fear and Greed-nya ya juga masih sama teman-teman, masih di level 71. Oke. Dan kalau kita lihat pergerakan daripada cryptocurrency teman-teman, terutama sesepuhnya cryptocurrency ya, Tinggi Winky Dipsy Lalapuh Sepuh ya, anjas wadas. Ini berada di level 33.895 US dollar teman-teman. Jadi ada koreksi lah ya, karena harga tertinggi beberapa hari yang lalu itu berada di area 35.000 US dollar. Kali ini berada di area 33,8 ribu US dollar. Tentunya di sini dengan penurunan daripada Bitcoin juga menyeret altcoin teman-teman. Maka dari itu kunci ledakan daripada altcoin adalah di mana? Di persetujuan Bitcoin ETF spot, dan tentunya teman-teman ya di kemenangan daripada Ripple. Dua kunci itu udah menjadi cukup gitu untuk membawa ledakan cryptocurrency ke depannya. Mantap jiwa ya. Nah, di sini teman-teman, mantan ketua SEC Klaes mengatakan spot Bitcoin ETF tidak bisa dihindari dan dia akan menyetujui jika dia masih memimpin. Wow ya. Coba saja ya teman-teman, kalau pemimpinnya ini bukan si Genset itu ya mungkin ETF ini sudah di ACC gitu loh ya. Cuman ya karena pemimpin atau ketua SEC saat ini adalah orang yang notabene ya banyak rumor yang beredar itu skeptis terhadap Bitcoin dan cryptocurrency, makanya susah kali gitu ya untuk menjebol skeptisnya itu ya. Kedatangan ETF Bitcoin tampaknya pasti, satu-satunya ketidakpastian adalah kapan, bener teman-teman, kapan akan disetujui, kapan gitu ya kan. Dan menariknya, El Salvador telah menarik lebih dari 80 Bitcoin, perusahaan menjadikannya pusat inovasi Bitcoin global. Wow, mantap jiwa ya dari El Salvador nih teman-teman ya. Dan menurut CSEC teman-teman ya, di sini ada sekitar KAM atau entitas besar sekitar 8 sampai 10 yang mengajukan Bitcoin ETF spot. Bayangkan saja ketika 8 lah ya, 8 ini di ACC dengan aplikasi Bitcoin spot, maka di sini akan terjadi yang namanya lonjakan harga terhadap cryptocurrency teman-teman, terutama Bitcoin dan altcoin akan terkena imbasnya juga itu. Nah, menariknya teman-teman, ETF spot Bitcoin pertama akan disetujui antara Oktober dan Maret 2024, kata manajer dana 676 miliar AB Bernstein. Oke. Jadi teman-teman ya, ETF spot ini beredar rumor antara bulan Oktober sampai Maret ya. Ini akan ada keputusan valid. Tapi kalau menurut datanya kan memang bulan Januari tanggal 10 SEC itu harus sudah memberikan pernyataan tentang Bitcoin ETF spotnya ya. Dan di sini ketika Bitcoin ETF spot ini di ACC teman-teman, di luar dari 8 atau 10 entitas besar tersebut yang siap menggelontorkan dananya ke Bitcoin dan mungkin ke altcoin juga, di sini akan ada sekitar 676 miliar dolar teman-teman dari perusahaan ABI ya. Ini untuk digelontorkan ke cryptocurrency. Kalau kita berbicara cryptocurrency berarti altcoin ya, bukan hanya Bitcoin teman-teman, seperti itu. Mantap jiwa ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi tentang PP Coin teman-teman, yang beberapa hari lalu sempat naik ya, rally sekitar 93%, dan ada beberapa alasan sebenarnya kenapa PP ini bisa terbang sampai 93%-an. Nah, jadi PP kembali diperdagangkan di level tertinggi dalam 2 bulan dalam pergerakan bullishnya. Dia udah kill 10 teman-teman ya untuk si PP ini. Oke, mantap jiwa ya. Jadi lonjakan pasar baru-baru ini dipicu oleh penembusan Bitcoin di atas 35.000 US dollar. Mungkin telah mendorong para pedagang koin meme untuk mengambil lebih banyak resiko ya, seperti itu. Dan di sini
Salah satu koin meme paling terkenal yaitu PP telah meningkat hingga 30% pada hari terakhir, menunjukkan hiruk pikuk aktivitas perdagangan on-chain-nya teman-teman ya. Meskipun sulit untuk memutuskan penyebab pasti kenaikan harga, ada beberapa kemungkinan penjelasan atas kenaikan PP baru-baru ini. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, pada awal minggu ya kan PP melakukan pembakaran token sebesar 6,9 triliun, menghilangkan kekhawatiran tentang kepemilikan token tim. Nah, ini salah satu pemicu kenaikan daripada PP juga teman-teman ya. Dan di sini ya kan tim tersebut memiliki 3,79 triliun token yang tidak akan banyak jika dijual di pasar terbuka. Ini juga memicu tingkat kepercayaan orang-orang terhadap PP juga seperti itu ya. Dan pemicu kedua yaitu PP memiliki tim penasihat baru yang membimbingnya ke depan. Kata sebuah postingan di akun PPX, tim juga secara aktif menjajaki potensi pengguna 3,79 triliun token yang masih melekat pada dompet multisig tim asli. Oke ya, mantap jiwa. Oke. Jadi sementara itu pemicu diam-diam mungkin terjadi pada lonjakan harga PP yang sangat besar. Pertumbuhan jaringannya besar. Perusahaan analitik on-chain sentiment menunjukkan bahwa ketika para pedagang fokus pada Bitcoin dan Ethereum di tengah kebangkitan pasar yang bullish, perusahaan-perusahaan kelas menengah seperti PP melihat pertumbuhan jaringan yang besar. Ini adalah salah satu pemicu daripada kenaikan PP kemarin ya. Dan selain itu teman-teman, 4,5 triliun PP dipindahkan ke Binance saat PP meningkat 83%. Oke. Jadi kalau kita berbicara ada perpindahan dana sebesar 4,5 triliun PP token ya. Kalau dipindahkan ke bursa, kalian pasti tahulah apa tujuannya. Pasti akan ada yang namanya penjualan. Nah, maka dari itu teman-teman ya, saya sering bilang, ketika token tersebut udah mengalami lonjakan bahkan cukup signifikan sebesar PP sampai 93% ya teman-teman ya, itu kita itu sebenarnya diwajibkan ya, diwajibkan untuk yang namanya taking profit sebagian gitu teman-teman ya. Semisal nih kalian punya 1 miliar PP ya, semisal seperti itu, kalian punya 1 miliar PP, udah jual dulu nih ya kan. 200 juta PP-nya, 300 juta PP-nya kita jual dulu ya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk menghindari apa? Menghindari hal-hal seperti ini yang membuat harga PP menjadi anjlok, agar kita nggak kalah setar dengan paus gitu ya. Nah, data on-chain menunjukkan aksi PP besar-besaran baru-baru ini menampilkan pergerakan 4,5 triliun ya, 1 2 3 4 ya, 4,5 triliun token ke Binance di tengah lonjakan 83% seminggu terakhir. Oke ya. Jadi ini pun udah dikutip dari WebArt ya, WebArt juga teman-teman ini ya. Jadi valid, ada data trackingnya, kita bisa ngecek juga gitu teman-teman ya. Jadi PP bersinar di pasar meme coin kembali lagi teman-teman ya. Jadi tetap ya konteksnya teman-teman, kita tetap harus waspada dan hati-hati, karena tidak menutup kemungkinan nih para cukong juga akan mengambil taking profit. Nah, jadi ada yang bertanya juga sebenarnya, Bang, untuk kedepannya gimana PP? Untuk kedepannya saat ini teman-teman ya, PP masih oke ya, PP masih oke, masih layak untuk kita pegang teman-teman sampai bull run yang akan datang. Saya kira PP ini juga akan bisa gitu nyentuh ke Rp1 ya. Dia pasti bisa teman-teman di bull run yang akan datang, mungkin bisa lebih juga, karena mengingat supply-nya juga lebih sedikit dibandingkan token-token meme lainnya. Pembakaran udah mulai ada, ini BP kemarin membakar 6,9 triliun dan di situ pun terjadi reaksi yang cukup signifikan terhadap harga PP ya kan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, mungkin kedepannya PP ini bisa ke level Rp1. Oke, mungkin ya, dan bisa lebih juga. Nah, mungkin ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit membantu, dan salam cuan.